Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan instalasi Proxmox. Nama makhluknya ini kita bisa lihat di webnya. Jadi Proxmox ini adalah software virtual. Jadi ada bagi dua, yaitu Proxmox VE Virtual Environment dan Proxmox Mail Gateway. Yang kita pakai adalah Proxmox Virtual Environment. Ini free, bisa di-download. Download yang ini. Lalu pilihnya yang ISO. Yang ini. Jadi Proxmox adalah software virtual. Bedanya dengan VirtualBox adalah VirtualBox ini diinstal pada sistem operasi. Jadi VBox ini ekstensinya adalah exe, DMG untuk Mac, Deb misalnya di Debian, Linux. Nah, kalau si Proxmox ini diinstal seperti sistem operasi. Jadi ini ekstensinya adalah ISO. Jadi VirtualBox itu jalan di desktop di sebuah sistem operasi seperti ini. Nah, Proxmox ini dia diinstal di mesin utuh seperti di boot, di mirip seperti install OS seperti itu. Jadi biasanya untuk virtualisasi server itu yang digunakan adalah Proxmox ini. Pada kesempatan ini kita akan sedikit curang. Kenapa curang? Karena Proxmox ini yang harusnya diinstal pada mesin langsung, diinstal lewat bootable. Ini kan kita install di VirtualBox. Saya new dulu. Lalu ini Proxmox, Linux, dia masuk ke Debian. Untuk RAM-nya saya pakai kira-kira 5 GB. Nggak bisa ya, 4 GB deh, 4 GB. Read, next lagi. Untuk hard disk saya akan pakai yang gede dulu, kira-kira 50 GB. Sudah, ini mesinnya sudah jadi. Sekarang konfigurasi. CPU 4 core. Lalu pada storage, ini CD-ROM-nya akan saya masukkan ISO yang tadi. Jadi ISO-nya download dulu, saya sudah download. Yang ini network bridge. Oke, sepertinya cukup. Lalu akan saya start. Banyak lagi nih. Oke, saya seperti ini. Pilih saja yang atas. Jadi kalau ini permasalahannya ketika diinstal di VirtualBox, dia akan mengatakan kalau teknologi virtualisasinya belum diaktifkan. Jadi teknologi virtualisasi itu ada di BIOS. Jadi kalau harusnya dia diinstal seperti bootable, seperti menginstal sistem operasi, di mana settingan virtualization ini harus diaktifkan dulu di BIOS.
license, agree, pilih harddisknya 50 GB, country Indonesia, time zone Makassar karena lagi di Bali, keyboard US, password 1-6, email pakai email yang beneran, lalu interface ini adalah cara dia koneksi ke internet. Dalam hal ini diatur oleh VirtualBox, yaitu ini bridge. Jadi pilihannya cuma satu. Ini kita ganti misalnya dengan server 1. IP dibiarin aja. Ini IP-nya datangnya dari internet otomatis. Laptopnya sedang connect internet. Kalau teman-teman laptopnya tidak connect internet, jadi ini diinputkan IP manual. IP-nya bisa berapa aja. Yang penting diingat. Oke, kalau sudah install. Oke, sudah selesai. Sekarang kita reboot. Jadi dia masih masuk ke boot yang ini. Kita matikan dulu. VirtualBox, setting. Kita hilangkan CD-nya ini. Itu ya. Oke. Jalankan lagi. Nah, mengaksesnya itu lewat browser.
Kita buka halaman API yang ini. Sebentar. DDPS. Oke, advance, accept, dimasukkan root, lalu password yang tadi 1-6, login. Ya, jadi sudah kelihatan di sini. Ini adalah tampilannya Proxmox. Kita punya sebuah server. Spesifikasinya kita bisa lihat di sini. Jadi server ini punya 4 core dengan RAM 4 GB. Lalu special disk yang baru terpakai harusnya 50 GB ya. Sebentar. Oh, ini rootnya nih, instalasi Proxmox yang bukan untuk server yang akan dijual seperti itu. Nanti bisa lihat di sini ininya, pengaturan dan segala macamnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita di sini bisa mulai melakukan virtualisasi terhadap server yang kita punya. Caranya itu di sini ada create VM dan create city. Jadi biasanya pilihnya adalah create VM. Kalau city ini berdasarkan template. Cuma sebentar, kita harus ngupload ISO dulu. Mana ya, lupa ini. Oke, ini di lokal itu di konten, lalu di sini ada upload. Cari file ISO-nya yang mau kita install. Saya contohkan, tidak punya instalan nih. Saya contohkan install MX Linux, lalu di upload. Nah, jadi ISO ini sudah upload. Sekarang kita bisa menginstalasi MX Linux ini ke dalam Proxmox. Jadi kita kasih nama misalnya MX Linux. Next. Sebentar. Lalu resource pool. Sebentar. Resource pool. Apa yang kurang ini? Apa yang kurang? Sepertinya emang nggak bisa ya, karena ini kan misalnya bodoh-bodohan dalam artian ya nggak mungkin software virtual diinstal ke dalam software virtual seperti itu. Sebentar, saya lihat dulu.
next ini. Resource pool. Kayaknya emang nggak bisa ya. Jadi logikanya gini, saya buka kembali si Cloud Kilang. Berpikirnya dari sini. Nah, jadi kita punya sebuah server yang spesifikasinya cukup besar. Nah, cara memecahnya untuk jualannya menjadi ini 1 GB, 1 core, 20 GB, lalu dan spesifikasi lainnya, harga lainnya gitu ya. Itu umumnya menggunakan Proxmox ini. Jadi di Proxmox ini kita bisa setting mesin, maunya berapa hardware-nya, itu bisa digeser-geser, diatur sesuai kebutuhan seperti itu. Cuma di sini sepertinya memang tidak bisa ya, karena ini berada di dalam VirtualBox. Jadi harusnya Proxmox ini diinstal pada bootable, pada sistem operasi yang sebenarnya seperti itu. Sorry. Harusnya tadi di sini full view dulu. Nah, bukan full view ya, folder view. Load, storage view, full view. Sepertinya memang nggak bisa ya. Kalau mau oprek ini silakan diinstal di sebagai dual boot seperti itu. Jadi kira-kira sekian dulu instalasi Proxmox sampai cara mengaksesnya di VirtualBox. Semoga bermanfaat.